Kita lihat dulu tentang Al-Quran lagi, surat 3 ayat 7. Surat 3 Ali Imran, surat 3 Ali Imran ayat ke-7. Dan supaya lebih gampang saya tulisnya surat 3, surat yang ketiga ayat 7, gampang dicari. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab, dan yang lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari tawilnya, padahal tidak ada yang mengetahui tawilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ya, panjang. Kita baca pelan-pelan. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Ya. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Jadi ada 2 ayat dalam Al-Quran. Ada 2 macam ayat dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan muhkamat. Muhkamat. Ayat muhkamat. Lanjut. Itulah pokok-pokok kitab. Dan yang Disebut lainnya di situ pokok kitab, bahasa Arabnya itu umul kitab. Ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Ini umul kitab. Umul kitab. Induknya Al-Quran. Yang kita tahu apa induknya Al-Quran? Apa yang kita sebut dengan umul kitab? Hanya Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu disebut dengan umul kitab. Jadi ayat muhkamat dalam Al-Quran hanya satu, Al-Fatihah. Selebihnya itu mutasyabihat. Selebihnya itu samar-samar, selebihnya bahasa kiasan, bahasa perumpamaan. Tidak bisa dimaknai langsung. Orang menyebutnya ada ayat yang mudah dipahami, ada ayat yang sulit dipahami. Kita ambil saja yang mudah-mudah dipahami. Tapi cara pemahamannya beda, langsung diambil apa yang tertulis itu, ambil saja di situ. Ayat-ayat yang tidak bisa dipahami disingkirkan. Ini ayat di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi sekarang tidak berlaku lagi. Ayat ini untuk Nabi saya khusus. Ketika Jibril memberikan wahyu kepadamu, oh ayat ini untuk Nabi nih. Karena Jibril itu menyampaikan wahyu hanya kepada Nabi. Seakan-akan ayat itu tidak bermanfaat lagi sekarang. Atau paling tidak Allah hanya menceritakan bahwa memang Jibril dulu menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Allah hanya menceritakan bahwa kejadian Musa seperti ini, kejadiannya Musa, kejadian Isa begini-begini, itu di zamannya Isa. Jadi dengar saja sejarahnya, ya ingat saja sejarahnya, tidak ada manfaat yang kita ambil. Padahal dari awal dikatakan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk. Apapun yang tertulis dalam Al-Quran adalah petunjuk. Oke. Jadi ayat muhkamat hanya Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah itu tidak masuk dalam 114 juz ya. Apa ini? Dalam 30 juz. Ya. Juz Alif Lam Mim, Al-Fatihah atau juz di mana dia ditempatkan ini? Dilewatkan itu Al-Fatihah karena induknya itulah yang disebut dengan ayat muhkamat. Disebut dengan induk karena ayat-ayat yang lain turunan dari Al-Fatihah. Turunannya. Ayat apapun yang bercerita dalam Al-Quran pasti ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Ya. Ke depan nanti kita bahas bahwa Al-Quran itu ada hubungannya dengan diri manusia. Al-Fatihah digambar pada diri kita. Ini nanti kita jelaskan. Ini gambar tidak dibuat sembarangan, ya. Ini petunjuk dari Allah yang bisa menggambar seperti ini. Yang gambar ini bukan saya. Sudah ada orang-orang terdahulu yang memahami ini dengan peristiwa spiritual yang dialami. Tapi begitu Al-Quran cerita, ternyata Al-Quran adalah cerita tentang diri kita sendiri. Dimulai dari Al-Fatihahnya,
Ayat pertamanya ditunjuk pada bagian atas, titik sujud. Ayat keduanya di wilayah mata. Ayat ketiganya di daerah mulut. Ayat keempatnya di kerongkongan. Di kerongkongan itu batas antara hidup dengan mati. Kalau napas sudah sampai di situ tidak bisa lagi ditarik kembali. Kalau napas sudah sampai di kerongkongan itu batas. Ia karena dua, ia karena nasta'in. Di sini daerah dada, daerah kekacauan, daerah kacau disimbolkan dengan daerah Palestina. Al-Quran cerita tentang Palestina, bagaimana keadaannya, ini yang dia maksud. Ya, tidak akan damai sampai hari kiamat, sampai hari kematian. Sini titik Ka'bah, daerah Ka'bah. Sini titik Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kesesatan, kezaliman, kebodohan. Titik yang paling rendah ada di sini. Itu ada pada diri kita. Jadi Al-Quran cerita, ini terus dia cerita. Pertama Al-Fatihah dia tunjuk di sini. Kemudian ayat-ayat lain yang mendukung bagaimana caranya tempat yang paling rendah ini diangkat kembali untuk naik ke atas, ke titik yang paling tinggi. Apa manfaatnya? Nah, itulah tujuan kajian kita. Dibahas bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan kembali jalan dari mana kita berasal. Dari kemarin kita cerita asal kejadian manusia, mungkin perlu kita ulang karena